Timnas Indonesia harus mengakui keperkasaan tim Samurai Biru. Skor 1-3 menjadi bukti skuad Hajime Moriyasu masih terlalu superior untuk pasukan Sintayong. Timnas Indonesia sendiri sudah kebobolan oleh Jepang saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Di mana gol pertama Jepang dicetak oleh Ayase Ueda lewat eksekusi penalti. Penalti didapatkan Jepang setelah Jordi Amat menahan laju Ueda di kotak terlarang. Walaupun tidak bisa banyak menyerang di babak pertama, namun Timnas Indonesia bisa menahan Jepang untuk mencetak gol tambahan. Namun derita bagi Timnas Indonesia di babak kedua, di mana Jepang berhasil mencetak 2 gol tambahan. Sementara gol yang ditunggu Timnas Indonesia akhirnya hadir di masa injury time, di mana Sandy Walsh berhasil mencetak gol dalam sebuah skema yang diawali lemparan panjang Pratama Arhan. Namun di sisa waktu yang ada, Timnas Indonesia tidak bisa menambah gol. Dengan kekalahan ini, tim Garuda harus bersaing, yakni dengan koleksi 3 poin, sesuatu yang sangat merugikan. Namun demikian, skuad Merah Putih tidak akan langsung tersingkir, di mana Asnawi Mangkualam harus menunggu hingga besok malam untuk bisa memastikan apakah tiket 16 besar Piala Asia 2023 tetap ada di dalam genggaman. Di mana di grup E Korea Selatan harus menang atau menahan imbang Malaysia dan lolos sebagai juara atau runner-up grup. Sementara di pertandingan lain Bahrain harus kalah dengan selisih gol yang cukup besar dari Yordania. Hal itu bisa memungkinkan Timnas Indonesia naik ke atas Bahrain dan tiket 16 besar Piala Asia 2023 pun bisa dipastikan. Lemparan jarak jauh bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan sorotan khusus, yakni dari media Jepang dengan menyebutnya sebagai senjata rahasia Timnas Indonesia yang cukup mematikan. Hal ini terbukti gol Sandy Walsh yang bersarang dari skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sementara itu di pertandingan melawan Vietnam, Arhan melakukan 7 lemparan ke dalam termasuk 3 ancaman pada 3 menit awal yang membahayakan gawang Vietnam. Kompak dengan media Irak dan Vietnam, media Jepang Hochi News pun juga mengakui jika lemparan Arhan ini memang jadi kekuatan Timnas Indonesia yang wajib diwaspadai. Jordi Amat kembali membuat kesalahan fatal yang membuat Jepang mendapatkan hadiah penalti. Kapten Timnas Indonesia itu mengadang pergerakan penyerang Jepang, yakni Ayase Ueda, menggunakan tangan yang berujung penalti. Wasit Qatar Khamis Mohamed Al-Mari tidak langsung memutuskan penalti ini, di mana ia lebih dulu mengamati insiden antara Jordi Amat dan Ueda melalui VAR. Setelah itu, wasit Al-Mari memutuskan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi. Ueda maju sebagai eksekutor penalti dan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengubah skor menjadi 1-0. Beberapa media pun menyoroti Jordi Amat yang terus mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Padahal Timnas Indonesia memiliki beberapa talenta di posisi tersebut. Salah satunya Wahyu Prasetyo atau yang akrab disapa Hulk. Sedikit disayangkan memang, pemain potensial macam Wahyu Prasetyo ini tidak mendapatkan kesempatan tampil sama sekali di Piala Asia. Namun apapun itu, pemilihan pemain merupakan hak prerogatif dari pelatih. Salah satu senjata milik Timnas Indonesia mendapatkan perhatian dari punggawa Samurai Biru. Senjata yang dimaksud adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dalam hal ini, Ko Itukara mengakui bahwa lemparan Pratama Arhan memang cukup berbahaya. Sebab memang terbukti beberapa kali kemelut di kotak penalti terjadi karena aksi pemain Suwon FC tersebut. Lemparan yang sudah seperti tendangan sudut ini, mereka waspadai dengan maksimal. Pengamal sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel menjadi sorotan karena sering mengkritik Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Meski sering mengkritik performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, namun Bung Toel menegaskan dirinya tidak pernah membenci skuad Garuda. Kalau cinta Timnas ngapain ditanyain? Itu kan harga mati. Saya tidak mengkritisi pemain, catat saja. Yang saya selalu kritisi adalah Sintayong karena dia yang bertanggung jawab terhadap performa tim. Jelas Bung Toel. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat topi dengan perjuangan Jordi Amat saat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski berstatus pemain keturunan bek berdarah Spanyol itu tampil mati-matian, bahkan hingga berdarah-darah demi merah putih. Jordi Amat disebut Erick Thohir sebagai bukti para pemain naturalisasi dan keturunan sangat serius membela Timnas Indonesia. Dia pun menyentil pihak-pihak yang tak senang dengan para pemain keturunan di tubuh skuad Garuda atau yang belakangan bisa disebut sebagai barisan lokal pride oleh warganet. Ya itulah namanya patriotisme, itu yang saya bilang.
Jangan pernah membedakan mana pemain yang ada di Liga Indonesia, mana di Liga luar negeri. Jangan juga bedakan suku agama lahir di mana, ya kan? Inilah yang namanya membangun tim, sebuah kesatuan kebersamaan yang bisa menghasilkan yang baik. Timnas Indonesia tampil menjanjikan pada putaran final Piala Asia 2023 ini. Syamsir Alam pun menyebut hal itu tak terlepas dari hadirnya sejumlah pemain keturunan. PSSI beberapa waktu ini memang gencar menaturalisasi pemain dalam 2 tahun terakhir. Namun tak sembarangan, hanya mereka yang berdarah Indonesia dan memiliki kualitas di atas rata-rata yang dipilih. Tercatat ada 7 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu Mark Locke yang menjalani proses naturalisasi sejak beberapa tahun sebelumnya juga masuk ke dalam skuad. Kekuatannya Timnas Indonesia tambah bagus dengan adanya naturalisasi bisa menutup kekurangan kita. Naturalisasi menurut saya tidak ada masalah karena memang betul mereka punya keturunan garis Indonesia. Jadi mereka punya hak untuk membela Timnas Indonesia. Jika sebelumnya AOC memandang sebelah mata terhadap Indonesia dalam Piala Asia 2023, kali ini tidak. Perubahan sikap itu paling tidak terlihat dari ulasan AOC terhadap pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Dalam laman, AOC mendapatkan analisis yang diturunkan terkait highlight pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Dari unggahan itu, AOC tampak menyemangati Indonesia. Frasa kemenangan mengejutkan mengacu pada apa yang dilakukan Irak terhadap Jepang. Hal ini mungkin saja dapat dilakukan Sintayong dan anak asuhnya. Kemenangan atau hasil imbang akan sangat penting bagi nasib Indonesia menuju babak 16 besar. Lewat tulisan tersebut, AOC berkeyakinan Indonesia mampu melakukan seperti apa yang Vietnam lakukan. Diakuinya, secara materi pemain, Indonesia jauh lebih baik dari Vietnam. Mantan pemain Vietnam Nguyen Man Dung membeberkan bahwa Timnas Indonesia memang pantas meraih kemenangan saat melawan The Golden Star Warriors pada Jumat lalu. Bahkan jika memang gagal menang di pertandingan ini, skuad Garuda pasti bisa menghajar Vietnam selanjutnya. Hal ini karena kualitas tim Merah Putih sedang berkembang pesat di bawah asuhan Sintayong. Bahkan ex-gelandang Vietnam tersebut menyebut anak asuh Philippe Petrosier beruntung karena cuma kalah tipis saja. Hasilnya ia sebut berbeda, anda finishing skuad Garuda bagus. Tom Haye sebelumnya santer dirumorkan bakal direkrut oleh klub milik orang Indonesia di Italia, Como. Bahkan tim yang berkarya di Serie B ini rela menebus harga yang dipatok SC Heerenveen. Kesepakatan pun nyaris terjadi antara Como dan SC Heerenveen. Namun akhirnya transfer ini dibatalkan. Hal tersebut dikabarkan oleh pakar transfer di Belanda melalui akun X @transfer.nnl pada Selasa 23 Januari. Alasan Como membatalkan transfer untuk memperkuat calon gelandang Timnas Indonesia karena mereka sudah mendapatkan pemain tengah baru, yakni Matthias Braunder. Sementara itu, Tom Haye sendiri kontraknya bakal berakhir dengan SC Heerenveen pada 30 Juni 2024. Itu artinya ia bisa pergi dengan status bebas transfer di jendela musim panas mendatang. Adapun Tom Haye merupakan pemain yang sedang mengurus naturalisasi untuk mendapatkan status WNI. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes berhasil membuat Lionel Messi frustasi di laga FC Dallas melawan Inter Miami. Usai pertandingan, Martin Paes pun girang dengan kemenangan timnya. Ia lantas buka suara. Belanda punya banyak kenangan indah di sini sejak tahun 1994 ketika melawan Brasil. Ini sangat bersejarah dan indah. Saya suka bermain di Stadion Toyota, suasana luar biasa dan lapangannya sempurna. Ujar kiper berusia 25 tahun ini dikutip dari WFAA.